Tujuannya itu menjelaskan proses pengulangan pernyataan for, while, do while, break, continue, go to, nested loop, dan exit. Ada dua kelompok pada perulangan C, itu cannot loop dan uncannot loop. Cannot loop itu yang sudah jelas perulangannya, sedangkan uncannot loop itu yang tidak jelas berapa kali ya harus mengulang. Di sini sebagai gambaran saja, di sini for itu cannot loop yang sudah jelas perulangannya. Di sini seseorang bermain game Mobile Legends itu 10 kali. Jadi bentuk programnya seperti i sama dengan 0, baru i lebih kecil daripada 10, i plus plus, lalu main game. Sedangkan while uncannot loop itu yang tidak jelas berapa kali perulangannya. Jadi di sini main game Mobile Legends itu sampai bosan, sehingga programnya itu while not bosan lalu main game. Itu sebagai gambaran saja. Perulangan termasuk dalam cannot loop itu perulangan for, sedangkan yang termasuk dalam uncannot loop itu while dan do while. Kali ini kita menjelaskan perulangan for. Perulangan for itu perulangan yang sudah jelas berapa kali ya harus mengulang. Pada semua bahasa pemrograman, pengulangan proses ditangani dengan suatu mekanisme yang disebut dengan loop. Bentuk umumnya itu for, ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3, lalu pernyataan. Ungkapan 1 itu inisialisasi terhadap variabel pengendali loop, kedua itu kondisi untuk keluar dari loop, dan ketiga pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Lalu di sini ada flowchart for. Sebelum kita membuat programnya, kita buat diagram alatnya dulu. Di sini ada start, lalu proses baru i sama dengan 0, baru i lebih kecil daripada 10, baru print i, baru i plus plus, baru next i. Ini akan terus berulang hingga 9 kali, lalu ke n, dimana i sama dengan 0 adalah hitungan awal, sedangkan i lebih kecil daripada 10 kondisi ulangan, dan print i dan i plus plus itu blok kode yang akan diulang. Lalu bentuk kodenya teman-teman bisa lihat pada layar. Di sini kondisi pada program tersebut, hitungan akan dimulai dari 0 karena i sama dengan 0. Hitungannya akan dimulai dari i lebih kecil daripada 10, jadi 1 sampai 9. Lalu di setiap ulangan i akan bertambah plus 1. Variabel i perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Dari setiap ulangan itu nilai akan bertambah 1. Lalu bentuk program C dan output pada for, teman-teman bisa lihat pada layar bentuk programnya, dan setelah kita compile and run maka hasilnya seperti berikut. Lalu kedua, perulangan while. Perulangan while termasuk dari uncannot loop. Dia bisa menjadi uncannot loop ketika kita memberikan counter di dalamnya. Pada pernyataan while, pengecekan terhadap loop dilakukan bagian awal sebelum tubuh loop. Bentuk umumnya while, kondisi, lalu pernyataan. Pernyataannya bisa tunggal, majemuk, maupun kosong. Lalu flowchart untuk while atau diagram alirnya, di sini ada start, i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10, print i plus plus, next i, lalu ada n. Di sini flowchartnya hampir sama dengan pernyataan for. Di mana dia terus mengulang hingga 9 kali dari next i, lalu ke i lebih kecil dari 10. Jika sudah sampai 9 maka dia ke n. Bentuk program C dan output pada while, teman-teman bisa lihat pada layar bentuk programnya. Lalu setelah kita compile and run maka hasil outputnya seperti berikut. Jika kita mengetik y atau ya, maka pernyataan tersebut akan terus mengulang. Jika kita mengetik t, maka pernyataan akan berhenti. T itu tidak. Ketiga, perulangan do while. Perulangan do while itu hampir sama dengan perulangan while. Perbedaannya itu dia melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada dalam kurung while. Bentuk umumnya yaitu do, pernyataan, while dalam kurung kondisi. Pernyataan ini berupa tunggal, majemuk, maupun kosong. Jika pernyataan do benar maka akan dijalankan, jika salah maka akan berhenti.
Lalu flowchart do while. Sebelum membuat programnya, kita membuat flowchartnya terlebih dahulu. Di sini ada start i sama dengan 0, next i, print i plus plus, i lebih kecil daripada 10, lalu n. I lebih kecil dari 10 yang merupakan kondisi perulangan akan kembali ke next i hingga 9 kali, sesuai dengan i lebih kecil dari 10. Lalu print i dan i plus plus itu blok kode yang akan digunakan, dan i sama dengan 0 adalah hitungan awal untuk perulangan. Untuk program C dan output pada do while, di sini teman-teman bisa lihat bentuk programnya. Lalu setelah kita compile and run, maka hasil outputnya seperti berikut. Di sini akan tertulis pernyataan apakah kamu mau mengulang. Lalu jika kita mengetik T, maka perulangan akan berhenti. Lalu keempat, pernyataan break. Pernyataan ini berfungsi untuk keluar dari loop for, do while, dan while. Bentuk program C dan output pada break, yaitu bentuk programnya teman-teman bisa lihat pada layar. Lalu hasil outputnya kita bisa mengetik apa saja. Lalu di sini akan selesai. Di situ saya menulis apa saja, maka program akan selesai. Kelima, pernyataan continue. Itu digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke proses berikutnya pada loop yang sama. Lalu bentuk program C dan output pada continue, teman-teman bisa lihat pada layar bentuk programnya. Lalu outputnya sebagai berikut. Dia akan bertambah 2. Keenam, ada pernyataan goto. Pernyataan goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label sendiri itu merupakan identifier. Sini teman-teman bisa lihat dan baca contoh pemakaian goto pada program. Lalu ketujuh, ada perulangan nested loop yang merupakan loop di dalam loop. Bentuk program C dan output pada nested loop, teman-teman bisa lihat pada layar program dan hasil outputnya. Lalu yang terakhir, menggunakan exit untuk menghentikan eksekusi program. Prototipe dari fungsi exit didefinisikan pada file stdlib.h yang memiliki deklarasi sebagai berikut: void exit integer status. Bentuk program C dan output pada exit, teman-teman bisa lihat pada layar. Pada outputnya, jika kita menekan X, maka program akan berhenti.